Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Keluar. Chloe, kenapa kau berteriak-teriak di siang bolong? Kau membuatku kaget. Apa yang kau lakukan? Letakkan itu sekarang. Kau salah paham. Ini putraku, Derek. Kenapa putramu ada di rumahku? Bu, apakah ini istriku? Cewek kotak kulitnya putih sekali. Chloe, aku sudah bicara dengan ayahmu. Kau hampir 30 dan belum menikah, itu tidak pantas. Derek jujur dan stabil, dan kupikir kalian cocok, jadi aku memintanya datang menemuimu. Bahkan ayahku tidak ikut campur dalam urusan pernikahanku. Martha, kau tidak perlu khawatir soal itu. Apa maksudmu? Aku akan menikahi ayahmu, jadi aku ibumu. Masa aku tidak peduli dengan urusanmu? Lagi pula, setelah kau menikah dengan putraku, kita akan menjadi keluarga 2 kali lipat. Bukankah itu bagus? Keluarga 2 kali lipat? Bagaimana bisa Martha mengatakan hal yang tidak masuk akal? Apakah dia mencoba mengambil alih kekayaan keluarga? Ibu aku mengawasi gadis itu. Bagaimana kalau malam ini kita langsung lompat ke malam pernikahan? Ibuku bilang wanita yang hamil lebih awal. Baik untuk kesehatannya. Derek, anakku. Beraninya kau memukul anakku. Karena ini rumahku. Martha, kau hanya pengasuh. Jangan lupa ini rumah siapa. Pengasuh? Chloe, ayahmu bilang setelah aku menikah dengannya, aku akan menjadi nyonya rumah ini. Anakku, di rumahku, bisa melakukan apapun yang dia mau. Lagi pula, Derek hanya bercanda denganmu. Haruskah kau memukulnya? Atau apakah anak tanpa ibu secara alami begitu kasar? Canda. Baik, kau suka bercanda, ya? Ibu, cepat, hentikan si manis ini. Derek? Chloe, berhenti sekarang. Jangan berani kau memukul anakku. Manis, tunggu saja. Setelah kau menjadi istriku, aku akan memukulmu sampai babak belur. Aku hanya bercanda dengan anakmu juga. Martha, kau tidak marah, kan? Wanita ini menggunakan kata-kataku sendiri untuk melawanku. Martha, tolong ingat kau belum menikah dengan ayahku. Kau masih hanya pengasuh. Aku harap hal seperti hari ini tidak pernah terjadi lagi. Jika tidak, aku akan memanggil polisi dan menceritakan semuanya, dan menuntutmu karena masuk tanpa izin. Dan ketika itu terjadi, Derek tidak akan lolos hanya dengan pukulan semudah itu. Kau si manis kecil, berani mengancamku. Jika aku tidak bisa menghadapimu, aku pasti bisa menghadapi ayahmu. Setelah sesuatu terjadi pada ayahmu, aku akan secara alami mengambil alih seluruh keluarga Sterling. Lalu lihat saja, bagaimana aku menghabisimu. Setelah aku menikahi Arthur, aku akan memiliki rumah ini dan setengah dari asetnya. Arthur telah meminum obat tekanan darah yang aku ganti secara diam-diam, dan dia tidak akan hidup lama. Setelah orang tua bodoh itu mati, seluruh harta Sterling ini akan sepenuhnya di bawah kendaliku. Martha bahkan belum menikahi ayahku. Dan dia sudah begitu sombong. Jika dia benar-benar menikahi ayahku, itu akan menjadi bencana. Tidak. Aku perlu memberitahu ayahku tentang ini. Biarkan dia melihat warna asli Martha. Nona Chloe, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dalam perjalanan pulang dari jalan-jalannya, Tuan Sterling pingsan karena tekanan darah ini. Apa? Ayah, bukankah tekanan darahmu biasanya stabil? Bagaimana bisa ini terjadi tiba-tiba? Saya baik-baik saja. Hanya tekanan darah yang naik mendadak. Di mana Martha? Ayah, di saat seperti ini, kamu masih memikirkan dia. Dokter, bagaimana kondisi ayahku? Nona Sterling, tolong ikut saya keluar sebentar. Nona Sterling, apakah Tuan Sterling minum obatnya tepat waktu? Ayah saya sudah minum obat resep dari Anda tepat waktu. Ini bukan obat yang saya resepkan untuk Tuan Sterling. Apa? Jika ini bukan obat yang Anda resepkan untuk ayah saya, lalu pil apa ini? Pil ini sangat mungkin yang menyebabkan episode Tuan Sterling. Saya akan meminta tim lab menganalisis komposisi kimianya. Terima kasih, dokter. Obat ayah saya selalu disimpan di dekatnya, jadi tidak ada orang lain yang bisa menjangkaunya. Satu-satunya yang bisa mendekati ayah saya adalah Martha. Dia pasti sudah menukar obatnya. Dia benar-benar berusaha mengambil alih kekayaan keluarga. Apakah Martha masih sibuk? Saya sakit. Kenapa dia belum datang menemui saya? Sepertinya ayah saya benar-benar di bawah pengaruh Martha. Saya perlu memberitahunya sifat asli Martha dulu. Ayah, apakah kamu tahu bahwa Martha ingin memperkenalkan putranya kepadaku? Iya.
Martha menceritakannya kepadaku. Dia bilang Derek adalah anak yang baik dan cocok untukmu. Saya tidak menyangka obat itu bereaksi begitu cepat. Saya perlu mengurangi dosisnya dalam beberapa hari ke depan. Kita tidak boleh membiarkan orang tua bodoh ini mati sebelum pernikahan. Nah, ayah. Apakah kamu tahu bahwa Derek menerobos masuk ke rumah kita dan mencoba menyerangku? Apa? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Martha adalah orang yang lembut dan perhatian. Bagaimana bisa putranya mencoba memanfaatkanmu? Ayah, Arthur, bagaimana kamu tiba-tiba pingsan? Kamu membuatku setengah mati ketakutan. Saat aku membuatkan obatmu, sesuatu terjadi padamu. Jantungku hampir melompat keluar dari dada. Martha, jangan menangis. Aku baik-baik saja sekarang. Maaf sudah membuatmu khawatir. Kalau begitu, minum obatnya. ayah, kamu tidak boleh minum itu. Dokter keluarga mengatakan seranganmu kali ini disebabkan oleh seseorang yang mengganti obat tekanan darahmu. Dan satu-satunya yang bisa melakukannya adalah Martha. Chloe, aku tahu kamu punya masalah dengan Derek. Kejadian itu adalah kesalahanku. Aku minta maaf. Tapi hanya karena kamu tidak suka Derek, bukan berarti aku akan mencoba membunuh Arthur. Karena kalian berdua curiga aku mencoba menyakiti Arthur, aku akan pergi saja. Martha, kamu tidak bisa pergi. Bagaimana aku bisa hembus tanpamu? Chloe, tentang Derek, itu memang kelalaian Martha. Tapi dia bermaksud baik. Mengenai seseorang yang mengganti obatku, itu tidak mungkin Martha. Aku percaya padanya. Dia sangat mencintaiku, dia tidak akan menyakitiku. Arthur, sebaiknya aku pergi. Lagi pula, aku orang luar. Jangan biarkan aku mempengaruhi ikatan antara kamu dan Chloe. Chloe, dengarkan aku. Martha tidak hanya tidak berniat menyakitiku, tetapi bahkan jika dia melakukannya, aku dengan senang hati akan membiarkannya menyakitiku. Martha, sekarang, bisakah kamu tinggal dan menemaniku? Arthur, aku tahu. Tidak peduli siapa yang memfitnahku, kamu akan selalu mendukungku. Chloe, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Pergilah dan urus urusan perusahaan. Aku akan baik-baik saja di sini dengan Martha yang merawatku. Ayah buta karena cinta. Untuk membuatnya melihat wajah asli Martha, aku perlu mengumpulkan bukti dengan cepat. Kamera pengawas di kamar sudah aku hancurkan sejak lama. Tanpa bukti, meskipun kamu adalah putri kandungnya, lalu bagaimana? Dengan sedikit trik, Arthur, si idiot itu, akan tetap patuh percaya padaku. Arthur, aku perlu menerima telepon. Martha, aku dengar dari ibumu kamu menemukan pria baru di kota. Berita besar seperti itu, kenapa tidak kamu beritahu kami? Ya. Apa karena pacarmu tidak punya banyak uang? Meskipun dia tidak punya, kamu harus biarkan kami para sesepuh bertemu dengannya. Paman, Tante, itu karena pernikahanku baru saja diatur. Mengapa kalian tidak datang ke rumah baruku dan melihat-lihat? Jangan bawa apa-apa. Rumah baruku yang megah memiliki segalanya. Aku akan pastikan kalian dirawat dengan baik. Kerabat miskin di kampung selalu meremehkanku. Sekarang aku sukses, aku perlu pamer di depan mereka. Oh, Martha, jadi ini rumahmu? Rumah ini besar sekali. Betul, aku cuma lihat tempat seperti ini di TV. Villa besar dengan kunci kita. Kudengar di villa-villa ini, 1 ubin lantai. Harganya beberapa ratus dolar. Anggap saja seperti rumah sendiri. Aku akan masak sesuatu untuk kalian. Nyonya Sterling, laporan toksikologi sudah keluar. Isinya zat yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Komposisi kimia. Paham. Kevin, sudah tahu siapa yang mengganti obatnya. Nyonya Sterling? Di kamar Tuan Sterling, kamera pengawas yang rusak sedang diperbaiki, dan kami akan segera mendapat hasilnya. Kalau sudah tahu siapa yang mengganti obat, kirim ke ponselku segera. Ya? Pasti Martha lagi, yang membuat masalah di rumah. Martha, lukisan ini bagus. Di mana kamu dapatkannya? Martha, aku dapat lukisan ini di lelang. Katanya karya seniman terkenal asing. Seorang teman di luar negeri memberikannya padaku. Nilainya tidak seberapa. Kalau kamu suka, ambil saja. Sungguh? Ah, ayolah. Aku sudah kaya. Mana mungkin aku lupakan kalian, saudara-saudaraku, soal barang-barang di rumah ini. Ambil saja yang kalian suka.
Pertama, dia perkenalkan anaknya padaku. Lalu dia ganti obat ayahku. Dan sekarang dia bawa orang-orang untuk seenaknya di rumah kita. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku ajari kamu pelajaran dulu. Singkirkan sampah ini dari rumahku sekarang. Siapa kamu? Ini jelas rumah Marta. Apa yang membuatmu berpikir ini milikmu? Oh, benarkah? Marta, katakan padaku, apakah ini rumahmu? Tentu saja ini rumahku. Ini yang kuceritakan padamu, istri Derek. Apa yang kubilang, dia sangat sulit diatur. Oh, istri ini sangat tidak sopan. Beraninya kau bicara seperti itu pada ibu mertuamu? Marta, kau hanya pengasuh yang kusewa. Sejak kapan kau menjadi ibu mertuaku? Pengasuh. Marta, bukankah kau bilang ini rumahmu? Dasar anak nakal. Beraninya kau mempermalukanku di depan semua orang. Tentu saja ini rumahku. Aku menikahi ayahnya, dia menikahi anakku. Bukankah itu berkah ganda? Akulah calon nyonya rumah ini. Calon besan ingin melihat rumahku. Apa salahnya? Apakah aku tidak punya hak itu? Calon besan berkunjung ke rumah. Tentu saja tidak masalah. Tapi kau biarkan orang-orang mengubah rumahku menjadi kekacauan ini. Bukankah kau berutang penjelasan padaku? Penjelasan? Dengar, Chloe, aku adalah ibu tirimu, dan mungkin juga calon ibu mertuamu. Kerabatku datang adalah suatu kehormatan bagi anak nakal sepertimu. Jangan terlalu sombong. Marta, hari ini, aku bersikap tegas, dan aku mengatakannya dengan jelas. Jika kau mengganti semua kerusakan ini, aku bisa membiarkanmu tinggal untuk saat ini dan tetap beradab. Tapi jika kau tidak membayar, aku akan memanggil polisi. Tapi pikirkan baik-baik, ini bisa menunda pernikahanmu dengan ayahku. Siapa tahu? Meskipun Arthur pasti ada di pihakku, pernikahan sudah dekat, jadi kita tidak boleh ada kecelakaan. Baik, aku bayar, itu hanya barang rongsokan. Berapa harganya? Berapa? Meja makan marmer itu dengan sudut yang pecah. Harga pasar, $6.000. Karpet, wall, $4.000. Lukisan di dinding, aku membayarnya $400.000. Ditambah wallpaper yang kau rusak, tirai, dan sebagainya. Total nilai properti yang kau rusak di rumahku adalah $600.000. Apa? $600.000? Kenapa tidak kau rampok saja aku? $600.000? Kau merampokku. Lukisan jelek yang tidak bisa dimakan atau diminum. Bagaimana bisa bernilai jutaan? Aku punya catatan lelang dan bukti pembayaran elektronik tersimpan. Jadi setiap barang bisa dilacak. Marta, kau memanggil kami ke sini hari ini. Jadi apa yang harus kami lakukan sekarang? Ya, kami tidak punya uang untuk membayar. Lagi pula, kau menyuruh kami mengambil apapun yang kami mau. Kau, Chloe, apa kau tidak takut aku mengadu ke ayahmu? Semua barang ini dibeli dengan uangku sendiri. Bahkan jika ayahku datang, kau tetap harus membayar. Soal mengadu, silakan saja. Selagi kau tidak takut merusak citramu di mata ayahku. Lagi pula, bukan aku yang akan menikah atau menikah ke keluarga kaya. Kau. Ya ampun, dunia ini tidak adil. Seorang menantu perempuan, di siang bolong, melecehkan ibu mertuanya. Marta, jangan berpura-pura di depanku. Belajar dari gadis muda dan menggunakan trik manipulatif itu. Ayahku percaya pada aktingmu, tapi aku, Chloe Sterling, tidak. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Bengna atau, aku panggil polisi, dan laporkan kau karena penyerangan rumah. Marta, kami hanya datang mengunjungi kerabat di kota, dan kami tidak ingin berakhir di penjara. Ya, Marta, sebaiknya kau bayar gadis itu kembali. Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku pernah dengar pinjaman jangka pendek, yang dananya cair sangat cepat, dan setengah bulan kemudian, kau bayar pokoknya saja. Setengah bulan? Ya, setengah bulan lagi, aku akan menikahi Arthur, apalagi $600.000, aku bisa membayar $6 juta juga. Baiklah, hanya $600.000, aku akan pinjam uang dan bayar kau kembali. Setelah aku menikahi ayahmu, akan kubuat kau berlutut dan memuntahkan $600.000 itu kembali. $600.000, tidak kurang 1 sen pun. Hei, Marta, kamu benar-benar ambil pinjaman jangka pendek. pinjaman jangka pendek apa? Siapa yang mau meminjamkan sebanyak itu? Ini pinjaman pemerasan. Tapi hei, tidak apa-apa, dalam setengah bulan, setelah aku menikah dengan orang tua itu, aku bisa bayar uang ini kembali. Itu bukan urusanmu. Sekarang, kerabatmu bisa pergi. Ibu, aku baru saja melihat paman dan yang lainnya saat mereka pergi dan mereka semua tampak masam. Ada apa? Aku bilang pada mereka jangan datang ke pernikahanku. Oh, Nat.
Untuk menghindari masalah, kamu sebaiknya jangan pergi juga. Tetaplah di rumah dan tunggu aku dan orang tua itu menikah. Baik. Lalu setelah pernikahan, begitu kamu dapat hak milik keluarga Sterling, kita bunuh orang tua itu segera. Bukan hanya orang tua itu, tapi juga jalang Chloe Sterling itu. Karena berani memukul anakku sayang. Setelah orang tua itu mati, aku akan membuat jalang kecil itu membayar. Nyonya Sterling, video Martha mengganti obat sudah ditemukan. Sudah dikirim ke ponsel Anda. Tertangkap basah. Martha, sekarang lihat apa lagi yang bisa kamu katakan untuk membela diri. Ayah, aku ingin menunjukkan sebuah video. Arthur, kamu harus membelaku. Baik-baik. Ada apa, Martha? Siapa yang menindasmu? Arthur, saya baru saja mengundang beberapa kerabat untuk melihat rumah kita dan membuat sedikit kekacauan. Tapi Chloe menyuruh saya membayarnya $600.000. Dia tidak menyukai saya, kan? Arthur, mungkin pernikahan kita seharusnya dibatalkan saja. Dibatalkan? Tidak mungkin. Martha, kau tahu. Saya tidak bisa hidup tanpamu. Chloe, minta maaf pada Martha sekarang juga. Ayah, perempuan ini selama ini berbohong padamu. Tidakkah kau lihat dia mempermainkanmu? Dia menikahimu hanya demi uangmu. Dia ingin mencuri harta keluarga kita. Chloe, kau sudah dewasa. Kalau mau berbohong, setidaknya buatlah masuk akal. Apa yang pernah Martha lakukan padamu? Bagaimana dia menyakitimu? Atau karena kau tidak tahan melihat ayahmu bahagia? Ayah, saya tidak. Ini Martha. Dia, saya punya bukti di ponsel saya. Lihat. Cukup. Chloe Sterling, belum cukup. Saya tidak mau melihat itu. Dan saya tidak percaya Martha akan menyakiti saya. Saya peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, dalam setengah bulan sebelum Martha dan saya menikah, jangan sampai saya mendengar memfitnah Martha lagi. Kalau tidak, saya akan memutuskan hubungan denganmu. Martha, ayo pergi. Chloe Sterling, saya sudah menonaktifkan semua kamera. Bukti apa yang bisa kau miliki? Lagi pula, meskipun kau punya, lalu kenapa? Ayahmu sekarang hanya mendengarkan saya. Apapun yang kau katakan, dia tidak akan percaya satu kata pun. Ayahku benar-benar terpesona oleh Martha. Karena kau tidak mau melihat bukti yang saya tunjukkan. Saya akan memastikan di pernikahan 2 minggu lagi, semua orang melihatnya bersamamu. Ayah, kebutaanmu karena cinta perlu obat. Biarkan wajah asli Martha yang menyembuhkanmu. Para sahabat dan keluarga, selamat datang di pernikahan Tuan Arthur Sterling dan Nona Martha Bates. Upacara akan segera dimulai. Mari beri tepuk tangan meriah untuk menyambut pengantin. Sekarang, silakan pengantin, tukarkan cincin. Martha, Ibu Chloe meninggal lebih awal. Jadi selama ini, aku tidak memiliki pendamping. Sampai aku bertemu denganmu, akhirnya aku merasa memiliki tempat pulang. Kau adalah cinta sejati yang selama ini aku cari. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan segenap jiwaku. Sempurna. Setelah pernikahan selesai dan akta nikah didapat, setengah dari kekayaan Sterling akan menjadi milikku. Dan putrimu akan menjadi istri anakku. Lalu, aku akan mengambil nyawamu yang manis. Berhenti. Chloe, apa yang kau lakukan di sini? Ayah menikah dan menemukan cinta sejati. Sebagai putrimu, masa aku tidak datang dan memberi hadiah? Lihat, Martha. Sudah kubilang Chloe akan berubah pikiran. Lihat, dia bahkan membawakan kita hadiah. Oh, Chloe, kita semua keluarga. Bicara hadiah jadi canggung. Hahaha. Kukira kau punya kemampuan sungguhan. Akhirnya kau tetap harus datang dan minta maaf. Dan panggil aku ibu. Anggota keluarga seperti Martha, yang mengincar uang dan nyawa kita, dan ingin mengambil alih kekayaan keluarga. Aku tidak mau memilikinya. Arthur, hari ini pernikahan kita. Apa yang coba dilakukan Chloe? Jika kau tidak ingin menikahiku, katakan saja. Tak perlu suruh putrimu memfitnah namaku seperti ini. Chloe Sterling, bukankah sudah kubilang jika kau terus memfitnah Martha, kau bukan lagi putriku, kau pikir aku tidak akan? Ayah, setelah melihat hadiah yang kusiapkan, jika ayah masih ingin menikahi Martha, aku akan mendukung sepenuhnya. Coba lihat apa akalmu. Martha, jangan khawatir. Tunggu, akan kuusahakan keadilan untukmu. Ayah, jika tidak percaya, lihat ini. Bagaimana mungkin? Setelah pernikahan, kamu akan mendapatkan properti keluarga Sterling. Lalu kita akan segera menyingkirkan orang tua itu. Bukan hanya orang tua itu,
Tapi juga si manis Chloe. Beraninya dia memukul anakku sayang, setelah orang tua itu pergi. Aku akan memberi si manis itu pelajaran. Martha, beraninya kamu menunjukkan muka? Tidak. Aku tidak. Arthur, kamu harus percaya padaku. Ini semua palsu. Martha, aku sangat baik padamu. Dan kamu menginginkanku mati. Begitu, pasti Chloe. Dia menyewa seseorang untuk memalsukan video-video ini untuk menjebakku. Apakah kamu mengatakan putriku sendiri, Chloe, akan menjebakmu, seorang pengasuh, dengan mengganti obatku dan mencoba membunuhku? Aku tidak. Aku tidak, Arthur. Bukan itu maksudku. Aku buta. Sampai mempertimbangkan menikahi seseorang yang menginginkanku mati. Arthur, apa maksudmu? Hari ini adalah pernikahan kita. Apakah kamu mengatakan kamu tidak ingin menikah denganku? Tidakkah kamu takut aku akan marah dan tidak akan bicara padamu lagi? Menikah? Jika aku menikahimu, apakah aku akan selamat? Martha, dengarkan aku. Pernikahan kita dibatalkan. Kamu mau membatalkan pernikahan kita? Jangan biarkan putrimu membodohimu, Arthur. Orang lain mungkin tidak tahu orang seperti apa aku ini, tapi kamu tahu. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali kamu sakit, aku selalu di sisimu, merawatmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini sekarang? Martha, Martha memang tahu cara berakting. Selama 3 tahun terakhir, hanya menjadi pengasuh di rumah kami benar-benar tidak setara denganmu. Kamu. Arthur, meskipun Chloe berbohong tentang diriku untuk menghentikan pernikahan kita, tolong jangan salahkan dia. Dia masih anak-anak, belum mengerti. Aku sangat mengerti. Setelah pernikahan kita selesai, kau dan aku bersama akan memberinya pelajaran. kamu pikir kamu pantas mendisiplinkan putriku? Jika bukan karena Chloe yang meletakkan bukti tepat di depanku, aku khawatir besok kamu akan menyingkirkanku. Arthur, biarkan aku menjelaskan. Pinjaman, info pribadi bocor. Mungkinkah pengasuh ini, yang mencoba menikah ke keluarga kaya, mengambil pinjaman pemerasan? Jadi sekarang, dia mencoba untung tapi malah rugi. Dramatis sekali. Arthur? Arthur, tolong aku. Aku sudah bersamamu selama 3 tahun. Akhirnya aku bisa menikahimu. Jika aku tidak mencintaimu, mengapa aku menikahimu? Martha, jika kau mencintaiku, mengapa kau masih menyakitiku? Saat aku mengucapkan kata-kata lembut, kakek tua ini, seperti orang bodoh, kembali merangkak padaku. Aku salah, Arthur. Aku dibutakan oleh keserakahan. Sekarang aku akhirnya mengerti, uang itu, dibandingkan denganmu dan perasaanmu padaku, tidak berarti apa-apa. Tolong bantu aku melunasi $600.000, dan kita bisa memulai baru. Oke? Martha. Martha, Ayah, jangan percaya padanya. Dia putus asa. Dia menganggapmu bodoh. Dia menipumu untuk membayar utangnya. Apa maksudmu dengan itu? Bagaimana mungkin aku menipu ayahmu? Chloe? Aku tahu aku salah, oke? Jangan tuduh aku dengan tuduhan palsu padaku, oke? Chloe, Martha sudah minta maaf, jadi jangan terlalu memaksa, mengarang cerita untuk menjebaknya. Jika kamu terus begini, keluar. Tuan Sterling itu benar-benar konyol. Tindakan pengasuh itu semua bertujuan untuk membunuhnya. Dia mengucapkan beberapa kata manis, dan dia kembali merangkak, seperti orang bodoh. Betul sekali. Yang dilakukannya hanya menimbulkan masalah bagi anak-anak. Ayah, kamu sudah begitu terpesona oleh Martha, sehingga kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Apa yang aku katakan bukan tanpa alasan. Karena Martha Bates selalu seorang penipu. Tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu? Pantasan Martha berani menyakiti Tuan Sterling untuk mengambil alih kekayaan keluarga. Jadi dia penipu. Itu sangat jahat. Kita harus panggil polisi dan tangkap dia. Martha, kau telah berbohong padaku selama 3 tahun. Dan sekarang kau mencoba menipuku untuk membayar utangmu. Tidak mungkin aku membayar itu untukmu. Lupakan saja. Tidak, jika Arthur tidak membantuku membayar $600.000, mereka pasti akan membocorkan video itu. Arthur, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kau harus percaya padaku. Martha, aku sudah menelepon polisi sebelum datang ke sini. Mengenai semua kejahatanmu, hukum akan membawamu ke pengadilan. Apa yang menantimu adalah pinjaman $600.000 dan makanan penjara. Ayah, biarkan aku membantumu istirahat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Martha, Kamu mau bayar atau tidak? Tuan-tuan, aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Aku, untuk pernikahan hari ini, bahkan gaun yang aku pakai ini disewa.
Bisakah kalian berdua memberi aku beberapa hari lagi? Aku janji akan membayar uangnya setelah itu. Tidak. Kami punya aturan. Kalau begitu, silakan sebarkan videonya. Aku sudah diambang kematian, apa yang harus aku takutkan? Aku tidak tahu malu. Bahkan begitu, kalian tetap tidak akan mendapatkan kembali $600.000 itu. Aku sudah menagih utang bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat orang setidak tahu malu sepertimu. Baiklah, kami akan memberimu 1 bulan lagi, dan kami akan mengenakan suku bunga maksimum yang sah. Dalam 1 bulan, kamu harus melunasi pokok dan bunganya. Kalau tidak peduli seberapa tidak tahu malunya kamu, kami punya cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Baiklah, saya janji padamu. Terima kasih, tuan-tuan. Saya akan menunda selama mungkin. Yang terburuk, bulan ini, saya akan lebih sering menemui Arthur dan berpura-pura menjadi korban. Dia pasti akan melunak, dan membantu saya melunasi $600.000. Bah, Pantas dia dapat pembantu rendahan. mencoba naik dari miskin menjadi kaya. Apa yang kau lakukan? Menurutmu? Tentu saja, aku akan membuatmu sadar. Berhenti bermimpi. Siapa Martha Bates? Martha Bates, kami menerima laporan dari Nyonya Chloe Sterling. Anda dicurigai melakukan beberapa pembunuhan dan penipuan. Silakan ikut dengan kami. Bukan aku, lepaskan aku, itu Chloe Sterling yang menjebakku. Martha Bates itu benar-benar menipuku selama 3 tahun, benar-benar menjengkelkan. Ayah, jangan marah. Kau baru saja pulih. Kata dokter, kau harus menghindari perubahan emosi yang berlebihan akhir-akhir ini. Baiklah, aku tidak akan marah. Aku hanya punya kamu, Chloe. Kali ini, kamu hampir tercelakai oleh ibu dan anak itu. Maafkan aku, Chloe. Ayah, tidak perlu minta maaf di antara kita. Kau hanya butuh seseorang di sisimu terlalu banyak. Itulah cara Martha memanfaatkannya. Mulai sekarang, aku akan lebih banyak menghabiskan waktu denganmu. Setelah itu, hidup kami kembali normal untuk sementara. Setelah bekerja, aku meluangkan lebih banyak waktu untuk berbicara dengan ayah dan mengajaknya bepergian. Kukira Martha tidak akan pernah mengganggu keluarga kita lagi. Tapi aku masih meremehkan betapa tidak tahu malunya dia dan Derek. Anak nakal Chloe itu berani memanggil polisi padaku. Untung aku pura-pura gila, bilang aku sakit jiwa. Polisi melepaskanku dengan jaminan dan membiarkanku keluar. Rencana 3 tahun yang kukerjakan dengan susah payah tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Keluarga Sterling, aku bertekad untuk mendapatkannya. Derek, ibu sudah keluar. Tepat di pintu masuk kantor polisi, jemput aku. Tempat ini benar-benar kumuh, tidak ada apa-apanya dibandingkan villa yang dulu aku tinggali. Ibu, ini rumah termurah yang bisa kami temukan. Dan ini dekat dengan villa Chloe, jadi berhentilah dulu. Semua ini salah Chloe. Anak nakal itu, jika dia tidak membongkarku, aku tidak akan terjebak di tempat kumuh seperti ini. Kau benar, Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, ibu punya rencana. Arthur Sterling itu orang bodoh yang buta. Karena cinta, dia hanya dalam ledakan amarah. Selama aku menemuinya dan berpura-pura menjadi korban sedikit, dia akan memaafkanku dan membawaku kembali. Kau selalu punya rencana, Ibu. Kalau begitu, sebaiknya kau cepat. Aku tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Chloe, anak nakal itu. Ibu, ini bakal berhasil. Pasti berhasil. Kamu nggak percaya sama ibumu sendiri? Arthur itu hanya orang yang mudah dibodohi. Begitu aku mulai menangis, dia pasti akan turun dan dengan sopan mengundangku kembali ke rumah Sterling. Nak, demi harta keluarga Sterling, kita harus menyelesaikan ini hari ini. Ibu, aku akan lakukan apapun yang Ibu katakan. Arthur, aku salah. Aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. Ibu, berhenti menangis. Ibu sangat baik pada Arthur, dan dia benar-benar membuat Ibu dimasukkan ke penjara. Ayo pulang, Ibu. Aku kenal kamu. Bukankah kamu pengasuh keluarga Sterling? Ada apa, Nona? Ya, apa yang mengganggumu? Ayolah, ceritakan pada kami. Kami bisa membantu menyelesaikannya. Hei, para tetangga, begini yang terjadi. Saya sudah menjadi pengasuh untuk keluarga Sterling selama 3 tahun. Karena saya merawat mereka dengan baik, Arthur dan saya akhirnya bersama. Dia setuju menikahi saya, dan saya bahkan memperkenalkan anak satu-satunya saya kepada putrinya. Itu hal yang bagus. Membuat ikatan semakin kuat. Berkah yang banyak orang iri. Apa kamu bicara jujur? Kalau begitu putri itu terlalu tidak tahu berterima kasih? Saya juga berpikir begitu, tapi saya tidak pernah menyangka putrinya, hanya karena dia tidak puas dengan anak saya, sengaja mempersulit saya. Dia tidak hanya menghentikan ayahnya mencari kebahagiaan, tapi pada hari pernikahan, dia menuduh saya sebagai penipu dan membuat saya ditangkap. Semuanya, tolong bantu Ibu dan saya. Kami benar-benar kehabisan akal, itu sebabnya kami datang ke pintu untuk memohon maaf kepada Chloe. Tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada putri yang begitu kejam? Tepat. Jangan khawatir. Kami akan pastikan keadilan ditegakkan. Ya, benar. Kami akan dapatkan keadilan untukmu.
Kamu baru saja membicarakan Chloe. Aku pernah melihat gadis ini sebelumnya. Dia cukup cantik. Tak pernah kusangka dia akan seperti ini. Jangan menilai buku dari sampulnya. Tidak, kami tidak akan melepaskannya begitu saja. Sayang, Mbak Marta merawatmu selama 3 tahun. Dia merawat ayahmu dengan sangat baik, dan kau membuatnya ditangkap. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu terima kasih? Bagaimana ayahmu bisa memiliki anak perempuan sepertimu, jika dia adalah putriku? Aku sudah tampar dia. Aku pikir dia harus meminta maaf secara terbuka kepada Mbak Marta. Marta Bates ini, bukankah dia seharusnya di kantor polisi? Kenapa dia sudah keluar lagi? Itu Marta. Apakah Marta di sini? Tidak, ayah, kau salah dengar. CK, Apa aku salah dengar? Marta Bates datang ke sini. Dia pasti datang untuk meminta maaf pada ayah. Tidak mungkin. Aku harus turun dan memeriksa. Chloe, kau. Di mana ayahmu? Chloe, beraninya kau datang ke sini. Saya tidak mencoba mengambil uangmu, dan saya tidak membunuh siapapun. Kenapa saya tidak boleh datang? Soal ayah saya, apakah kau pikir dia masih ingin bertemu denganmu? Hei, nona muda, itu kasar. Kaulah yang menyakitinya. Benar. Bagaimana mungkin lingkungan kita memiliki penduduk sejahat kau? Kau membuat malu semua orang. Chloe, saya tahu kau tidak pernah menyukaiku. Apapun yang kau lakukan padaku dulu, bisa saya maafkan. Tolong, biarkan saya bertemu ayahmu. Dia selalu dalam kondisi kesehatan yang buruk. Beberapa hari terakhir ini, saya tidak di sisinya. Saya tidak tahu apakah dia sudah minum obatnya. Lihatlah wanita ini, dia sangat baik. Bahkan sekarang, dia masih khawatir dengan kesehatan ayahmu. Dia tidak peduli apakah ayahku minum obatnya. Dia peduli apakah ayahku masih hidup. Katakan satu hal buruk lagi tentang ibuku, lihat saja nanti. Derek, Chloe, aku tidak tahu kenapa kau memiliki prasangka yang begitu kuat terhadapku. Baiklah, apapun yang kau katakan, aku sudah mengakuinya. Oke. Biarkan ayahmu turun dan menemuiku. Begitu aku melihat Arthur, orang tua itu pasti akan luluh padaku. Bu, kau tidak perlu bertengkar dengannya terlalu banyak. Kita semua berdiri di sini. Biarkan ayahmu keluar cepat dan menemuinya. Selesaikan permasalahan. Kalau tidak, bagaimana kau akan menunjukkan wajahmu di lingkungan ini? Benar. Marta, kau begitu bersemangat untuk melihat ayahku untuk berpura-pura menjadi korban dan meluluhkan hatinya, agar dia membantumu melunasi utang judi $600.000 itu, kan? Pinjaman apa? Apakah ada sesuatu yang tidak kami ketahui? Nona Sterling tidak terlihat kasar. Bagaimana jika kita telah dibodohi oleh pengasuh? Chloe, berhenti bicara omong kosong. Tepat sekali. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Saya sangat khawatir dengan kesehatan Arthur, jadi saya ingin menemuinya. Chloe, saya benar-benar tahu saya salah. Bisakah Anda memaafkan saya? Marta, kamu sudah merencanakan semuanya. Pertama, kamu mencoba menyuruh anakmu menyerang saya. Lalu kamu mengganti obat ayahku, mencoba membunuhnya. Bukan karena kamu tahu kamu salah. Kamu takut tanpa ayahku. Kamu tidak akan bisa membayar kembali $600.000. Apa? Pengasuh ini, demi uang, mencoba membunuh majikannya. Jadi begitu. Kamu sangat kejam. Apakah kamu mencoba mengambil alih kekayaan keluarga, lalu putri mereka tahu dan mengusirmu? Dan sekarang kamu berpura-pura menjadi korban. Menggunakan simpati kami untuk membelamu. Saya tidak. Jangan dengar itu jalan kecil. Ibuku tidak melakukan itu. Begitukah? Anak nakal. Aku akan membunuhmu. Ah, Marta, kamu dipecat. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Kau bisa keluar dari kantor polisi. Tapi jika kau berani muncul di depanku dan ayahku lagi, aku bersumpah akan memastikan kau dan anakmu berakhir di penjara dan tidak pernah keluar. apa yang akan kita lakukan, Bu? Sepertinya Chloe bertekad untuk tidak membiarkanku bertemu Arthur. Kita harus mencari rencana lain. Aku sudah merawat kamu dan ayahmu selama 3 tahun. Siapa kau pikir kau bisa memecatku begitu saja? Bahkan jika kau ingin memecatku, perhitungan antara kita harus diselesaikan secara adil dan tuntas. Kau harus membayarku sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pesangon N+1 bulan. Tepat? Selain membayar ibuku upah regulernya, kau juga berutang kompensasi penderitaan emosional padanya dan biaya hidup selama sisa hidupnya. Derek benar, aku tidak minta banyak. Berikan saja aku $2 juta. PH, $2 juta. Apakah aku dengar dengan benar? Kau yang dipecat, dan sekarang kau minta 2 juta dari mereka? Tidak tahu malu. Ini persis apa yang Chloe seharusnya bayarkan pada kami. Dialah yang bersikeras memecat ibuku, dan sekarang ibuku tidak bisa dapat kerja. Baik, karena kau menyebutkan kompensasi, maka hari ini, mari selesaikan semuanya untuk selamanya. Bu, cepat, lihat, apakah dia akan memberi kita $2 juta? Bagus, bagus. Chloe, apa maksudmu mengirimiku pemberitahuan hukum? Marta, dalam 3 tahun kamu bekerja untukku, aku kehilangan 3 Shawl Sutra Custom, 5 aksesori mewah, dan barang berharga lainnya yang tak terhitung. Aku sudah mengumpulkan bukti dari rekaman pengawasan, dan memastikan kamu mencurinya. Menyalahkanku? Jadi kamu membuatku bayar lagi? Kamu punya banyak barang, apa masalahnya kalau aku ambil beberapa? Kenapa kamu sangat rewel? Itu bukan mengambil, itu mencuri. Lagi pula, bukankah kamu yang ingin menyelesaikan utang ini? Jadi aku hanya memberikan apa yang kamu inginkan. Aku punya utang sampai ke leher, di mana aku harus dapat uang. Tidak ada uang, singkatnya, kalau kamu mau hidupku, ambil saja.
Kalau kamu pikir bisa, ambil nyawa wanita tua ini. Itu benar-benar keterlaluan. Ada apa di sini? Kenapa semua orang berkumpul? Ya, terus kenapa kalau kami? Semua ini adalah yang pantas Chloe dapatkan. Tidak ada uang. Kalau kamu mau hidupku, ambil saja. Martha, apa yang kamu lakukan di sini? Martha, apa yang kamu lakukan di sini? Arthur, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggumu lama sekali. Bukankah kamu dibawa pergi polisi? Kapan kamu keluar? Tentu saja, karena aku tidak bersalah. Itulah kenapa aku keluar. Chloe terus memfitnahku. Arthur, aku bisa menahan tuduhan palsu Chloe, tapi bagaimana kau bisa berpikir begitu tentangku juga? Tapi Chloe adalah putriku sendiri. Dia tidak punya alasan untuk memalsukan bukti untuk merusak pernikahanku. Ya, Dia adalah putrimu sendiri, kamu percaya padanya. Tapi aku sudah bersamamu selama 3 tahun, kenapa kamu tidak percaya padaku? Jika aku benar-benar ingin menyakitimu, kenapa aku harus menunggu sampai sekarang? ya. Martha, kamu ada benarnya. Alasan kamu bertahan selama 3 tahun adalah karena kamu belum menikah dengan ayahku, dan belum bisa mendapatkan aset keluarga kami. Aku pernah melihat orang muda bodoh yang buta karena cinta, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang seperti Tuan Sterling, orang tua bodoh yang buta karena cinta. Ya, aroma dari penyihir manipulatif itu hampir merembes keluar. Keluar, keluar. Apa urusanmu? Semua, pergi. Arthur, aku bersamamu, bukan karena aku menginginkan uang keluargamu, aku sungguh mencintaimu. Yang selalu aku inginkan hanyalah dirimu. Aku tahu. Aku mengerti, Martha. Ayah, kau pernah ditipu sebelumnya. Apa kau akan membiarkannya membodohimu lagi? Apa maksudmu? Bodoh? Ibuku dan Arthur benar-benar saling mencintai. Cinta sejati, kau mengerti? Sebagai generasi muda, kita seharusnya tidak ikut campur urusan orang tua. Selama mereka bahagia, itu adalah berkah bagi kita anak-anak. Arthur, lihat, ini dari saat kita bersama. Cincin yang kau belikan untukku. Aku punya banyak utang di luar, tapi aku tidak tega melepaskannya. Karena aku tahu cincin ini melambangkan ikatan di antara kita. Cincin itu tidak hilang, dan ikatan kita juga seharusnya tidak. Sayang, bagaimana kamu bisa begitu manis? Ayah, Hei, jangan ganggu pasangan tua itu, biarkan mereka bicara sendiri. Kita anak muda seharusnya juga lebih banyak berkomunikasi. Lagi pula, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. keluar. Siapa bilang kita keluarga? Derek benar. Kita adalah keluarga. Sayang, aku senang tidak melewatkanmu. Ayo pulang. Sayang. Chloe, lihat, ayahmu tergila-gila pada ibuku. Ibuku menggunakan sedikit trik, dan kami kembali ke keluarga Sterling. Berhenti pura-pura susah, cepat menyerah saja padaku, dan semuanya akan lebih mudah untuk semua orang. Derek, kamu tidak benar-benar berpikir hanya karena kamu kembali ke keluarga Sterling aku tidak bisa menghadapimu, ya? Sekarang kamu tepat di depan mataku. Aku, Chloe Sterling, punya banyak kekuatan dan trik. Kalian berdua, ibu dan anak, kalian berdua tidak akan mudah. Chloe, ayah tahu bahwa kamu dan Martha memiliki beberapa kesalahpahaman, tapi sekarang sudah selesai. Ayah masih berharap kalian berdua bisa akur. Akur dengannya, baiklah. Tapi, ayah, karena kamu tidak menikah dengannya, statusnya di rumah ini masih hanya pengasuh. Kamu, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi bagaimana? Dia pengasuh. Tugas utamamu sekarang adalah membuat Chloe mengizinkanmu tinggal. Tapi, Setelah Chloe berubah pikiran dalam beberapa hari, saya akan mengajakmu mengambil izin. baiklah, tapi kamu janji. Dan utang yang saya miliki, kamu harus membantu saya melunasinya. Tidak masalah, saya punya uang. Saya akan berikan semuanya jika kamu butuh. Baiklah kalau begitu. Chloe, Martha setuju. Jadi kamu baik-baik saja sekarang, kan? Juga, besok bicaralah dengan manajer HRD komunitas dan aturlah pekerjaan satpam untuk Derek. Dengan begitu, Martha bisa bertemu Derek kapanpun dia mau. Arthur, kamu sangat baik padaku. saya kenal Martha. Dia putus asa untuk membayar kembali $600.000. Dan satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah ayahku. Jadi saya sengaja, tepat di depannya, membelikan ayahku semua pakaian desainer ini, membelinya tumpangan mewah. Untuk membuatnya berpikir ayahku dapat membantunya melunasi $600.000. Chloe, pakaian yang kamu belikan untukku sangat nyaman. Saya dengar dari Martha, pakaian merek ini harganya mahal. Ayah, asalkan ayah senang dengan itu. Oh, ngomong-ngomong, saya baru saja membelikan ayah mobil baru. Kalau ayah senggang, ayah bisa mengajak Martha dan pergi jalan-jalan untuk menjernihkan pikiran. Arthur, kamu beli mobil baru. Ya. Besok, saya akan mengajakmu jalan-jalan. Mari nikmati keromantisan muda. Tapi yang tidak diketahui Martha adalah, seluruh portofolio saham dan dana ayah semua atas namaku. Uang tunai yang bisa dia dapatkan, hanya $60.000. Soal Derek, meskipun saya menyuruh manajer HRD memproses perekrutannya,
Saya memposting di grup chat rekaman CCTV, dia masuk ke rumah saya 2 minggu lalu. Apa semua orang di lingkungan ini gila? Setiap kali ada sesuatu, mereka menyuruh-nyuruh saya, membuat saya bolak-balik, saya capek banget. Kamu gila? Tidak bisakah kamu menjaga anakmu sendiri? Oh, kamu. Kerja bagus, nak. Begitu cara menghadapi orang seperti dia. Tepat sekali, kamu. Saya tidak tahan sehari pun dengan pekerjaan ini. Ibu, bekerja di lingkungan kumuh setiap hari sangat melelahkan. Kapan kau akan menyingkirkan orang tua bodoh itu, supaya aku bisa pindah ke rumah Sterling dan menikahi Chloe? Tunggu saja. Kita belum bisa membunuh orang tua itu. Batas waktu 1 bulan hampir habis. Saya mengandalkannya untuk membantu kita melunasi $600.000 itu. Berapa lama kita harus menunggu? Segera. Setelah dia melunasi utang dan menikahi saya, kita akan langsung membunuhnya. Arthur, saya sudah kembali ke tempatmu hampir setengah bulan sekarang. Dan Chloe perlahan mulai akrab dengan saya. Jadi, kapan kita harus memilih waktu untuk mengambil surat nikah kita? Sungguh, Martha. Tentu saja benar. Saya sudah bermimpi menikah denganmu secepat mungkin. Saya pikir 3 hari dari sekarang adalah hari yang baik untuk menikah. Bagaimana menurutmu, Martha? Tentu, kalau begitu, lakukan 3 hari lagi. Tapi, Ada apa, Martha? Ada hal lain yang kamu khawatirkan? Arthur, kamu tahu, aku mengambil pinjaman untuk membayar Chloe kembali, dan mereka terus menagihku. Aku takut. 3 hari dari sekarang, saat kita mendapatkan surat nikah, mereka akan datang membuat keributan. Chloe punya masalah dengan Martha, jadi dia tidak akan memberinya sepeser pun untuk melunasi utang itu. Jangan khawatir, Martha. Bagaimana kalau begini, kamu bawa Derek ke sini besok? Dan aku akan memberikan semua uang yang ada padaku. Arthur, kamu baik sekali padaku. Sejak hari pertama kita bersama, aku tahu kamu adalah pria yang tepat bagiku. Meskipun $60.000 tidak cukup untuk melunasi semua utang Martha, itu semua tabunganku. Dia akan mengerti, aku yakin. Untuk sisanya, kita akan bekerja sama untuk melunasinya. 60 adalah usia yang tepat untuk mengambil risiko. Selama kita bekerja keras, kita pasti akan melunasinya. Sayang, bagiku, kaulah orangnya. Martha, uangnya sudah siap. Kemarilah bersama Derek. Arthur, kamu cepat sekali. Kami akan segera ke sana. Ibu, kita dapat durian runtuh kali ini, kita hanya ingin $600.000, tapi orang tua itu ternyata setuju untuk menyerahkan semua uangnya padamu. Dia melakukan apapun yang kukatakan, jika kusuruh dia ke timur, dia tidak berani ke barat. Setelah kita dapatkan surat nikah lusa, dia tidak akan berguna. Lalu kita akan... Aku perlu mencari tas besar. Orang tua bodoh itu pasti punya sertifikat rumah dan saham, reksadana, dan semua itu. Kalau tidak, kita mungkin tidak mampu membawa semuanya sendiri. Derek, kamu memikirkan semuanya, maka kita perlu yang lebih besar. Aku akan membantumu mencari. Ayah, apakah kamu benar-benar akan menggunakan tabungan pensiun sebesar $60.000 untuk membayar utang Martha? Kami akan menikah lusa, maka kita akan benar-benar menjadi suami istri. Membantunya? Melunasi utang itu sudah seharusnya, bukan? Kau memperlakukannya seperti istri dan membayar utangnya, tapi dia mungkin tidak menghargainya. Karena dia sebenarnya tidak ingin membangun hidup bersamamu. Dia hanya mengincar uang keluarga kita. Chloe, bukankah sudah kubilang? Berhenti memburuk-burukan Martha. Martha bukan orang seperti itu. Lagi pula, bahkan jika $60.000 milikku tidak bisa melunasi semua utang Martha, dia tidak akan menyalahkanku. Karena bersamaku tidak pernah tentang uang. Ayah, kau benar-benar buta karena cinta. Arthur, aku di sini. Martha ada di sini. Aku selesai berdebat denganmu. Arthur, Kamu sudah siapkan uangnya? Sudah, kan? Anak ini tidak punya akal sama sekali. Kenapa kamu masih memanggilnya Arthur? Aduh, bodohnya aku. Aku sangat bersemangat karena kamu dan ibu akan mengambil akta nikah, sampai aku benar-benar kosong. Awo, anak ini memang baik hati. Arthur, kamu bilang semuanya sudah siap, kan? Jadi di mana uangnya? Ibu, kamu tidak mengerti. Seseorang yang kaya seperti ayah pasti menjadi nasabah prioritas bank. Untuk menarik uang, kamu harus ke bank dan minta petugas bank yang menangani. Derek, kamu benar-benar paham. Kalau begitu jangan buang waktu lagi. Ayo ke bank sekarang. Tidak perlu ke bank. Ini $60.000 yang aku tabung. Semua tabungan pensiunku ada di sini. Apa? Kamu hanya punya $60.000? Arthur, kamu tidak bercanda, kan? Aku tidak bercanda, Martha.
Selama bertahun-tahun, uang pensiunku, semuanya kuberikan padamu. Soal sisa hutang, kita berdua bisa bekerja sama, dan akhirnya melunasinya. Apa yang kau pikirkan? Siapa yang mau bekerja denganmu? Bukankah kamu tinggal di villa ini? Dan bukankah kamu baru saja membeli mobil baru beberapa hari yang lalu? Jadi bagaimana mungkin kamu hanya punya 60.000 dolar? Villa dan mobil ini semuanya dibeli oleh Chloe, jadi tentu saja atas nama dia. Chloe, kamu lagi. Kamu sengaja begini, kan? Ya. Aku sengaja membuat kesan bahwa ayahku sangat kaya, agar ayahku bisa melihat sendiri sifat aslimu. Jadi orang tua ini tidak punya uang sama sekali. Ibu, kita telah ditipu oleh ayah dan anak perempuan itu. Sayang tidak. Jangan panggil aku seperti itu. Martha, berani-beraninya kau memukul ayahku. Ya, aku pukul ayahmu. Kalau kamu bangkrut, kenapa berpura-pura jadi orang tua kaya yang berkencan? Kamu mempermalukan dirimu sendiri dan pamer. Anakku benar. Karena putrimu sangat kaya, aku kira kamu juga kaya. Siapa sangka kamu cuma pecundang bangkrut yang numpang hidup pada putrimu. Martha, bukankah kamu bilang bersamaku tidak untuk apapun selain diriku? Kamu? Dengan lengan dan kaki tuamu, kamu bisa mati kapan saja, dasar orang tua bodoh. Jika aku tidak mengira kamu kaya, aku tidak akan melirikmu. Ayah, aku sudah bilang, dia tidak punya niat baik. Sekarang kau lihat sifat asli Martha, kan? Ayolah, ibu, karena dia bangkrut, jangan buang waktumu dengan orang tua bodoh ini lagi. Kemas barangmu, ayo pergi. Chloe Sterling, tunggu saja. Kita belum selesai. Martha. Halo, apakah ini paman? Ini Martha, saya agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Dengar, bisakah kamu meminjamkan saya 400 dolar? Saat mereka membutuhkan saya, mereka seperti lalat, mengerumuni saya. Tapi saat saya minta pinjam uang, mereka pura-pura tidak dengar. Ibu, orang tua bodoh dari keluarga Sterling itu ada di sini. Dia di luar membuat keributan, meminta bertemu ibu. Suruh dia pergi. Hari ini adalah jatuh tempo 600.000 dolar. Saya sudah stres memikirkannya. Saya sudah usir dia, tapi dia tidak mau pergi. Dia bilang kalau ibu tidak keluar hari ini, dia akan menunggu di pintu. Martha, akhirnya kamu setuju menemuiku. Mau apa? Martha, apa kamu tidak ingat? Kita sepakat akan mengambil surat nikah kita hari ini. Surat nikah? Menikah? Arthur, apa kau hilang akal? Kau tidak punya uang sepeser pun, dan kau mengharap aku bertahan denganmu seperti dulu. Aku mungkin bangkrut, tapi putriku kaya raya. Setelah kita menikah, kita akan menjadi keluarga. Chloe pasti akan membantumu. Kau pikir aku bodoh? Aku sudah bertengkar dengan putrimu. Bagaimana mungkin dia bisa membantu melunasi utangku? Martha, kenapa yang kau bicarakan sekarang hanya uang? Kau tidak seperti ini dulu. Jangan ungkit masa lalu. Pasti aku buta menghabiskan waktu dan perasaanku untukmu. Martha, kau bilang kita adalah cinta sejati. Kita adalah orang terpenting satu sama lain. Aku hanya akan mencintaimu jika kau punya uang. Tidak punya uang, pergi sana. Jadi benar seperti yang Chloe katakan? Kau tidak mencintaiku. Kau hanya mengincar uangku. Itu sebabnya kau bersamaku. Benar? Kau akhirnya sadar? Aku sudah menipu banyak pria tua, tapi kau yang paling bodoh dan paling pelit. Jika kau bisa mengumpulkan 600.000 dolar hari ini, kita akan menikah. Kalau tidak, pergilah dan jangan pernah kembali. Cih. Pria yang tidak berguna. Apakah orang tua bodoh itu sudah pergi, ibu? Dia sudah pergi. Orang tua itu bangkrut, dan dia masih ingin menikahiku. Masa iya? Tapi Derek, hari ini adalah batas waktu yang mereka tetapkan, hari terakhir. Jadi, jika kita tidak bisa membayar uangnya, apa yang akan kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Itu salahmu karena mengambil pinjaman pemerasan itu. Kalau tidak, kita bisa menunda beberapa hari lagi. Tuan-tuan, ada perlu apa? Martha, hari ini adalah batas waktu yang kau janjikan. Hari terakhir. Apakah uangnya sudah siap? Tuan-tuan, saya benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang. Tolong, bisakah Anda memberi kami beberapa hari lagi? Ya, tuan-tuan, tolong beri kami beberapa hari lagi. Saya dan ibu akan membayar kalian. Kamu pikir kami semudah itu dibodohi? Bos, tolong jangan marah. Kami tidak akan berani menipu Tuan. Tapi saya benar-benar tidak punya uang sekarang untuk membayar Tuan. Saya tidak mau dengar omong kosongmu. Jika kalian tidak bisa membayar uang ini hari ini, jangan salahkan kami jika kami bertindak kasar. Tidak, jangan sebarkan video itu. Ibu, selamatkan aku. Tolong lepaskan anakku.
Saya janji akan membayar Tuan, beri saya 5 hari lagi. Tidak, 3 hari. Saya jamin akan membayar Tuan pokok dan bunga. Ibu, Derek, Ibu, Derek, apa kau baik-baik saja? Cepat, mari kita berlutut dan memohon kepada tuan-tuan, mohon mereka memberi kita waktu lebih. tolong, tuan-tuan, aku mohon. Tolong beri ibuku waktu lebih. Kami mohon, tuan-tuan, aku tahu di mana mendapatkan $600.000. Tolong, beri aku 3 hari lagi, dan aku bersumpah akan membayarnya. Martha, dengan bunga yang kita sepakati, itu bukan 600.000 lagi, tapi $700.000. Ibu, Baiklah, beri aku 3 hari lagi, dan aku akan membayarnya, aku bersumpah. Kau sebaiknya ingat apa yang kau katakan hari ini. Jika kami tidak melihat uangnya dalam 3 hari, tidak hanya video itu akan dirilis, tapi kami tidak bisa menjamin putramu akan tetap utuh. Kami pasti akan membayar. Ibu, uang sebanyak itu, di mana kita bisa mendapatkannya? Derek, dengarkan aku, anakku. Arthur bangkrut, tapi Chloe menjalankan perusahaan yang terdaftar di bursa. Dia pasti punya banyak uang. Ibu, maksud ibu. Memaksa diri pada Chloe? Ibu, itu tindakan kriminal. Bagaimana jika Chloe melaporkan kita? Jangan khawatir. Ibu punya rencana. Aku akan menelepon Arthur dan memancingnya keluar. Lalu kita urus orang tua itu. Lalu, Chloe akan menjadi satu-satunya anak keluarga Sterling, sendirian dan tak berdaya. Setelah itu sudah pasti, kamu bisa lakukan sesukamu. Ibu pintar. Lalu, aku tidak hanya mendapatkan Chloe, jalan kecil itu, tapi juga melunasi pinjaman, dan secara alami mengambil alih semua properti milik Chloe. Hei, Arthur. Ini aku. Aku terlalu kasar tadi. Ayo bertemu lagi. Arthur, aku sudah memikirkannya matang-matang. Dan aku masih yakin kaulah yang terbaik untukku. Tak ada yang lain selain dirimu yang bisa membuatku bahagia. Benarkah, Martha? Aku tahu kau masih peduli padaku. Jadi, Arthur, apakah kau bersedia membuatku lebih bahagia? Apa maksudmu, Martha? Bukankah kau bilang sangat mencintaiku, kau akan memberikan nyawamu untukku? Kalau begitu, matilah sekarang. Matilah, orang tua bodoh. Pasien itu mengalami kecelakaan mobil. Tanda-tanda vital lemah. Bawa dia ke ruang operasi untuk operasi darurat. Apakah kamu sudah menghubungi keluarganya? Aku sudah menelepon keluarganya. Apa? Ayahku kecelakaan mobil. Aku dalam perjalanan. Chloe, kebetulan sekali bertemu kamu di sini. Aku tidak punya waktu untukmu. Minggir, sekarang. Apa yang kamu lakukan? Hanya mencoba membuatmu bahagia. Kamu masih belum belajar dari kejadian kemarin, kan? Mau dipukul lagi? Dasar jalan kecil, kamu pikir bisa memukulku? Dulu aku memperlakukanmu seperti istriku, makanya aku tidak keras padamu, sekarang aku tidak akan lagi bersikap lembut. Derek. Berani kau menyentuhku hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Aku akan mengakhiri garis keturunanmu. Kau masih berani mengancamku di saat seperti ini? Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan Bates. Bawa beberapa pengawal ke rumahku sekarang juga. Kau jalan kecil, berani kau memukulku? Apakah kau ingat apa yang aku katakan barusan? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kevin, ambil kain. Dia terlalu keras. Sejak aku kecil, tidak pernah ada yang berani menyentuhku. Kamu berani memukulku, bajingan. Dan kamu berani macam-macam denganku. Saya, Chloe Sterling, selalu balas dendam. Jika saya tidak menghajarmu hari ini, namaku bukan Sterling. Ibu,
Tolong selamatkan aku akan dibunuh. Sial, Chloe Sterling itu, kok dia punya banyak energi, dan pukulannya keras seperti truk? Jika aku tidak buru-buru ke rumah sakit, aku tidak akan melepaskanmu semudah ini. Suruh seseorang membawanya ke kantor polisi. Kejahatan yang dia lakukan cukup untuk membuatnya dipenjara seumur hidup. Baik, Nyonya Sterling. Apakah keluarganya belum datang? Kami sudah menelepon keluarganya. Kondisi kritis. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita atur operasinya dulu. Baik. Berapa lama lagi sampai ke rumah sakit? Setidaknya 15 menit. Ayah, semoga baik-baik saja. Aku tidak percaya kamu, kakek tua, masih belum mati. Dan seseorang benar-benar menyelamatkanmu. Tapi sekarang, Derek pasti sudah berhasil. Tidak ada gunanya menjaga orang tua ini tetap hidup. Jadi aku akan bersikap baik dan menghabisimu. Kenapa tiba-tiba kamu buka mata? Kamu membuatku sangat ketakutan. Ular berbisa. Kamu ular berbisa. Hampaha. Kamu baru sadar sekarang? Ya, aku ular berbisa. Terlambat. Dengar, aku menyuruh Derek menabrakmu dan membuatmu masuk rumah sakit. Kenapa kau lakukan itu? Kau tanya kenapa? Lihat, putrimu sudah memberitahumu. Aku dan anakku akan mengambil alih kekayaan keluarga. Ayah, wanita ini selama ini berbohong padamu. Apa kau tidak lihat? Dia menikahimu hanya untuk mengambil alih kekayaan keluarga. Chloe, kau sudah dewasa. Kalau mau berbohong, setidaknya buatlah alasan yang masuk akal. Bagaimana sebenarnya Martha menyakitimu? Atau kau tidak tahan melihat ayahmu bahagia? Jadi, apa yang Chloe katakan itu benar? Benar, semua yang dikatakan putrimu semuanya benar, termasuk pernikahannya. Semua di video itu juga benar, aku memang mengganti obatmu. Aku ingin membunuhmu. Kenapa kau lihat aku seperti itu, marah? Sebenarnya, aku berterima kasih padamu. Jika kau tidak selalu mendukungku dan mendengarkan semua yang aku katakan, aku tidak akan pernah punya keberanian untuk melawan Chloe. Aku sangat buta. Bagaimana bisa aku percaya ular berbisa sepertimu? Kevin, cepatlah. Aku sudah bekerja sebagai pengasuh untuk puluhan keluarga, dan aku tidak pernah melihat orang tua bodoh sepertimu. Dan kau mengira itu cinta sejati. Di usiamu, seharusnya kau malu. Apa? Marah? Nah, jika kau tahu sekarang anakku sudah bersama putrimu, kau mungkin akan marah sampai mati. Kau, Sakit, ya? Jangan khawatir. Akan kukirim kau ke neraka sekarang. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Berhenti. Ayah, apa kau baik-baik saja? Chloe, kenapa kau di sini? Ayah, tolong, dokter. Bawa dia keluar. Chloe, bukankah kau harusnya di rumah? Kau di sini? Lalu di mana anakku? Anakmu sudah dibawa ke kantor polisi karena percobaan pemerkosaan. Dia tidak akan pernah keluar. Kamu berbohong. Anakku tidak akan pernah pergi ke kantor polisi. Dia anak yang baik. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Saya tidak ingin bertengkar denganmu, Martha. Saya pikir setelah apa yang terjadi terakhir kali, kamu akan berlaku baik untuk sementara waktu. Saya tidak menyangka kamu akan begitu berani. Kamu benar-benar mencoba membunuh ayahku. Itulah yang pantas diterima Arthur. Jika dia tidak begitu buta karena cinta, saya tidak akan bisa memanfaatkannya. Tidak bisa diperbaiki. Polisi sudah memiliki bukti bahwa kamu dan anakmu sengaja mengendarai mobil. Kamu menabrak ayahku. Martha, kamu dan anakmu akan membusuk di penjara. Kamu menelepon polisi? Saya baru saja keluar. Saya tidak ingin masuk lagi. Saya benar-benar menolak pergi ke kantor polisi. Kamu jalan kecil. Saya akan melawanmu. Awasi dia. Tunggu sampai polisi datang. Siapa yang memanggil polisi? Saya. Wanita ini yang bersekongkol dengan Derek Bates untuk menabrak ayahku. Dia baru saja mencoba membunuh ayahku dengan tangannya sendiri. Martha Bates, bukankah kamu masih dibebaskan dengan jaminan? Kenapa kamu membuat masalah di sini? Aku tidak bersalah. Petugas, jangan percaya padanya. Polisi membebaskanku. Aku di sini untuk merawat pasien. Chloe berbohong besar.
Dia sengaja menjebakku. Kami akan mencari kebenarannya sendiri. Simpan alasanmu. Martha Bates, ikut dengan kami, tidak? Lepaskan aku. Itu bukan aku. Chloe, kamu akan membayar untuk ini. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu dan anakmu bersekongkol, merencanakan pembunuhan demi uang, menghancurkan keluargaku. Bukan aku yang harus membayar. Kalian berdualah yang menghancurkan keluarga orang lain. Kamu tidak berperasaan, lebih buruk dari binatang. Kamu akan membayar untuk ini. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Jangan khawatir, Tuan Sterling sudah tidak dalam bahaya, dia tidak dalam bahaya langsung, setelah dia bangun, kami akan mengawasinya. Jika semuanya normal, dia akan baik-baik saja. Baik, terima kasih, dokter. Ayo. Petugas, tolong bawa saya pergi. Wah, Martha. Kami akhirnya menangkapmu. Kamu berjanji membayar dalam 3 hari, hari itu tiba, dan kamu menghilang begitu saja, kan? Tuan-tuan, aku bersumpah, aku tidak punya uang. Tolong, kumohon, lepaskan aku. Siapa kamu? Apakah tersangka berutang uang padamu? Ya, Pak Petugas. Martha ini meminjam dari kami $600.000. Dia berjanji membayar dalam 2 minggu, tapi dia terus menunda. Dan sekarang, kami belum melihat 1 sen pun. Pak Petugas, Anda harus membantu kami. Bukan aku, semua karena Chloe. Jika dia tidak memaksaku membayar kompensasi, kenapa aku harus pinjam uang? Jika kalian mau uang, temui dia. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli bagaimana kamu mendapat pinjaman. Jika kamu tidak membayar uang itu hari ini, kami akan menyebarkan video pribadimu. Jangan. Saya mohon, kumohon. Jangan sebarkan video saya. Ada apa ini? Sepertinya Nona ini mengambil pinjaman pemerasan, dan sekarang dia tidak bisa membayarnya. Parah banget. Aku harus merekam ini. Dan unggah ke internet. Petugas, tolong saya. Membayar hutang itu hal yang benar. Apa yang bisa kami bantu? Tepat sekali. Kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Sekarang kamu menuai apa yang kamu tanam. Jadi sepertinya kamu bertekad untuk tidak membayar uangnya ya? Wah, teman-teman, cek berita. Ternyata ini sedang mencoba mengambil alih kekayaan keluarga. Ternyata dia adalah pengasuh orang lain, menumpang pada majikannya, memanfaatkan majikannya. Tapi pada akhirnya dia delusional. Dia ingin menikah dalam keluarga. Merebut kekayaan keluarga. Apa dia manusia? Bah. Pantas saja, dia sendiri yang menyebabkan. Aku salah, sungguh. Semua ini karena aku buta karena cinta dan jatuh ke dalam perangkap Martha. Sehingga keluarga kita terjerumus ke dalam kekacauan seperti ini. Aku tidak percaya padamu, dan bahkan berkata bahwa aku akan memutuskanmu sebagai putriku. Ayah, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Karena Martha itu terlalu pintar berpura-pura. Chloe. Kali ini, aku sungguh ingin meminta maaf padamu. Ayah, aku tidak pernah menyalahkanmu. Seperti yang kukatakan, kejadian ini telah menjadi peringatan bagiku. Itu membuatku sadar bahwa sebagai putrimu, aku belum cukup baik. Itulah mengapa kamu kekurangan rasa kebersamaan keluarga, dan jatuh ke dalam perangkap Martha. Chloe. Ayah, aku berencana menyerahkan perusahaan kepada paman untuk sementara. Aku ingin menghabiskan waktu berkualitas denganmu, dan pergi jalan-jalan untuk bersantai. Baik. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Setelah itu, aku tinggalkan semua pekerjaanku. Untuk pergi jalan-jalan dengan ayah dan bersantai. Kesehatan ayah terus membaik. Kudengar Derek dihukum bertahun-tahun. Seumur hidupnya, dia mungkin tak akan pernah keluar. Ayah tak pernah menyebut Martha Bates lagi. Sampai beberapa bulan kemudian, di bawah kantorku, aku melihat Martha. Aku seorang sosialita kaya. Aku kaya. Martha. Siapa kamu? Aku tak kenal kamu. Aku Chloe Sterling. Chloe? Apakah kau lihat menantu perempuanku? Aku ibu mertuanya. Tidak, tunggu, aku ibu tirinya. Ibu tiri. Neraka kosong, dan semua iblis ada di sini. Demi keuntungan pribadi, mereka kehilangan kemanusiaan. Mereka yang menjadi setan. Pada akhirnya akan menghadapi karma mereka.